Muhammadiyah Jawa Timur 1447 Hijriah di Universitas Muhammadiyah Jember dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebagai Khalifah di muka bumi. Pada kesempatan ini, komitmen kita semua dalam menghadirkan nilai-nilai keislaman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kekhalifahan, bukan tahu 3 bulan ini kita selalu mendengar berita dari Aceh, dari Sumatera Utara, dan juga dari Sumatera Barat. Nah, tentu masalah kerusakan Bundur. tapi ya bundur Pak. Apa istilahnya deforestasi ya Pak? Ya pernah disebut ilegal artinya penghilangan atau mungkin penggundulan hutan yang kemudian difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang tentu itu nanti akan membawa dampak negatif. Nah, dari sinilah kami dari PWM kita mengambil tema ekoteologi, itu artinya pendekatan secara teologis untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan lingkungan. Artinya bagaimana tugas kita sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwasanya aku akan menciptakan manusia sebagai seorang khalifah. Dan tentu juga bagaimana keberlangsungan ya alam di sekitar kita itu jangan sampai dirusak. Tadi Kode sudah mengingatkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Informal mendapatkan pendidikan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Taruna Melati dari yang sampai Taruna Melati Utama maupun pendidikan formal dari SD sampai SMA di Muhammadiyah. Saya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa secara teologis, secara akidah, Islam sebagai agama yang kafah memiliki lintas dengan isu-isu lingkungan hidup, kehutanan, atau yang pada hari ini kita sebut sebagai ekoteologis. Tadi banyak ayat yang sudah disindir oleh Bapak Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tadi Kori juga membacakan ayat dengan cukup baik. Tapi pada intinya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memberikan motivasi bahkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga hutan kita. Di salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, islahnya setelah Allah Subhanahu wa taala membuatnya. Jadi ada justifikasi untuk melakukan perang. Khalifah Abu Bakar Siddiq bahkan melarang
umat Islam untuk memotong kayu, memotong tumbuhan pohon. Training atau trade ini juga merupakan sebagai sumber kehidupan yang dapat melengkapi tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman berbuah lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang sangat ternama, sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, juga mengatakan wala taqau sajaron, karena kalian memotong pohon pada saat perang, wala tufsidu zar'an, dan kalian tidak boleh merusak tumbuhan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, apalagi dalam keadaan yang biasa-biasa saja atau tidak perang, tanpa ada perang. Nah, dalam konteks itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sangat meyakini, mengimani bahwa kewajiban kita menjaga alam kita, menjaga hutan kita secara lebih baik, secara lebih lestari. Yang kedua, nah ini bagian dari laporan pertanggungjawaban saya tadi, Bapak. Kejadian bencana, tragedi bencana yang terjadi di 3 provinsi dan tentu di banyak tempat lagi, tapi yang memang menusuk hati kita, yang mengganggu pikiran dan hati kita adalah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bagi saya sebagai Menteri Baru, ini adalah satu lecutan, bahkan tamparan untuk melakukan perbaikan, evaluasi secara total, bahkan mendasar terhadap praktek-praktek governance atau forest governance, tata kelola kehutanan yang terjadi selama ini. Saya teringat ketika saya pertama kali datang ke Gedung Manggala, serah terima jabatan dengan Ibu Menteri sebelum saya. Bagi kader Muhammadiyah, saya juga mengutip ayat yang tadi dibacakan oleh Polri kita, mengatakan bahwa Zoharul Fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saya katakan ketika itu kontekstualisasi tangan secara fisik, tapi itu juga bermakna kekuasaan. Telah tampak kerusakan di atas bumi, di lautan, karena misuse of the power, kesalahan kekuasaan, kesalahan otoritas yang mengakibatkan kerusakan itu terjadi. Oleh karena itu, yang menghimbau kepada diri saya pribadi, yaitu pada Bapak Sekjen, Ibu Dirjen, Direktur, sampai kepala-kepala UPT di seluruh Indonesia, untuk menjaga tangan masing-masing, menjaga otoritas masing-masing, agar paraf, tanda tangan, permen, PP, atau bahkan undang-undangan yang dilahirkan tidak akan membuat bumi kita semakin buruk keadaannya. Nah, dalam konteks itulah sekali lagi kejadian di 3 provinsi memotivasi saya untuk bekerja dengan lebih giat lagi untuk membenahi apa yang disebut sebagai forest governance atau tata kelola kehutanan. Dalam sebuah rantas yang dalam, setelah kejadian bencana yang sedemikian menggerus perasaan kita, saya bicara kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan mengatakan, Pak Presiden, kalau saya diharapkan untuk membenahi hutan kita dengan mindset yang sama, dengan kultur yang sama, dan dengan praktek atau pekerjaan yang bersifat rutinitas, maka ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Saya mengutip pendapat Albert Einstein ketika itu di depan Bapak Presiden. Saya mengatakan, maksud saya Albert Einstein mengatakan, the definition of insanity, doing the same thing over and over again, expecting different result. Kegilaan, ya, kalau ada tayangan saya silakan dibantu diperlihatkan. Menurut Einstein, melakukan satu hal yang sama, dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, akan tapi kita berharap
hasilnya akan berbeda. Itu adalah sebuah kegilaan. Nah, saya katakan kepada Pak Presiden, oleh karena itu, kalau kita ingin benar-benar memperbaiki forest government kita, maka mindset kita, cara kerja kita, dan mentalitas kita harus berubah. Dia mengatakan kepada saya, apa yang harus kita ubah? Saya katakan banyak Pak yang harus diubah. Pengalaman saya hampir ketika itu 1 tahun, terus saya menjabat menjadi Menteri Kehutanan. Saya katakan pertama, struktur di Kementerian Kehutanan itu sangat tidak mungkin untuk kita memprotek atau melindungi hutan kita. Saya berikan contoh kepada Bapak Presiden ketika itu di Hambalang. Saya katakan 3,5 juta hektar Bapak Ibu sekalian hutan di Aceh, akan tetapi hanya dilindungi, hanya diawasi oleh 64 orang polisi kehutanan saja. Bayangkan, 3,5 juta hektar hutan diawasi oleh hanya 64 orang dengan usia yang hampir pensiun. Ini adalah kegilaan. This is an insanity. Apabila kita teruskan cara seperti ini dan kita tidak ubah. Di Sumatera Utara hutannya 3 juta hektar, polhutnya lumayan, pribadi Aceh ada 240 orang, tapi jauh dari ideal. Di Sumatera Barat hutannya 2,3 juta hektar, 2,3 juta hektar, polisi hutannya 49 orang. Ini adalah sebuah insanity yang luar biasa. Walhasil kami memiliki otoritas untuk mengamankan hutan seluas 125 juta hektar di Indonesia, 125 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, tetapi jumlah polhutnya hanya 4.800 orang. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa mengawasi terjadinya illegal logging, penanaman sawit ilegal di kawasan hutan, perburuan satwa liar dan lain sebagainya dengan kekuatan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Saya sampaikan kepada Pak Presiden ketika itu. Kemudian Pak Presiden tanyakan, idealnya berapa? Di dunia best practice-nya, 1 orang ranger, 1 orang polisi hutan itu mengcover sekitar 2.500 hektar. 2.500 hektar kawasan hutan diawasi oleh 1 polisi hutan. Jadi kira-kira apa usulan? Kata Pak Presiden, saya katakan minimum kita tambah Pak, kalau bisa 5.000 hektar diawasi oleh 1 orang polisi hutan. Jadi saya membutuhkan polisi hutan yang relatif bisa mengawasi hutan kita dengan lebih baik. Sekarang saya sedang berproses. Kita tahu kita sudah lama menjadi orang Indonesia, meskipun Presiden sudah mengatakan iya, namun ini negara yang sangat birokratis. Kita harus berbincang dengan Menteri RB, Pan RB, harus bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, harus bicara dengan Kementerian Keuangan. Kemudian Allah beristawa ke langit, istawa bersemayam, dan diciptakanlah 7 langit, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam tafsir At-Tanbih tentu dihasilkan oleh tim tafsir Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ayat ini dipahami sebagai pandangan Al-Quran yang bersifat kesemestaan
atau kosmologi Al-Quran yang di situ disebut, nanti bisa dibaca di juz 1, memberi kesan teologis tentang kehidupan untuk dimanfaatkan. Ayat ini tafsir At-Tanwir menyimpulkan bahwa itulah pandangan teologis yang konstruktif atau positif mengenai dunia atau kehidupan, di mana dunia dan kehidupan harus dibangun dengan bermartabat dan berkemajuan. Istilahnya bermartabat dan berkemajuan. Dari ayat memiliki perspektif bahwa sebagai Muslim, umat Islam, apalagi sebagai warga Muhammadiyah, bahwa kita hidup di dunia ini tidak untuk menghindari dunia, tidak untuk anti dunia, tetapi menjalani kehidupan di dunia yang dalam menjalaninya tidak semata-mata menjalani, tetapi dengan peran atau fungsi kekhalifahan di ayat berikutnya yang tadi dikutip secara fasih oleh Pak Ketua PWN. Apa sih fungsi dari khalifah di muka bumi atau khalifah fil ardh? Di surat Hud 61 dijelaskan wasa'marhum fiha, yakni memakmurkan bumi. Istamar, jadi memakmurkan bumi. Tidak kesandung ya jelas, karena nggak berjalan ya nggak kesandung. Tapi karena kita berjalan pasti ada kesandungnya. Tapi diingatkan kalau berjalan ya lihat yang kita injak, dia ke depan dan lain sebagainya. Sangat memotivasi saya. Kamu bisa dan selalu kalimat itu yang akan selalu diucapkan setiap ketemu saya. Maka sebagai bentuk rasa hormat saya kepada beliau, dan insya beliau selalu menjadi inspirasi saya, maka saya selalu mencium tangan beliau setiap ketemu saya. Jadi ini saya kira luar biasa keterangan saya dengan formalin, dengan 4 karyanya ya yang sudah dibaca di depan Bapak Ibu semua. Untuk itu atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan resmi melaunching 27 judul buku yang ditulis oleh para penulis hebat ini pada kajian Ramadan tahun 2027 ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan kita launching lebih banyak lagi. Kita perlu paham ya posisi kenapa kita hidup di rawan bencana, dan secara geografis kita juga sangat padat. Indonesia itu 10 ranking bencana apa saja, dari tsunami, gempa, ya, kemudian yang lain. Lanjut aja. Nah, ini saya ambil Jawa Timur karena ini pengajiannya Jawa Timur. Ini datanya saya ambilkan dari BNPB. Jadi kalau BNPB itu daerah rawan bencana, hijau ringan, kuning sedang, merah tinggi. Kira-kira ini gimana? Hampir separuhnya itu, terutama yang kapal kuda, itu semuanya kerawanannya sangat tinggi. Tapi pernah nggak yang lihat peta ini? Belum. Atau sering nggak kita lihat peta sebelum membangun amal usaha Muhammadiyah? Hampir tidak pernah setahu saya semua. Jadi
bukan saya menakut-nakuti dan mendahului Tuhan, tapi ini perhitungan ilmu pengetahuan didasarkan pada keseringan terjadinya bencana. Hampir yang hijau itu cepat-cepat, tapi ini kan perak tua semuanya ini, artinya cuaca ekstrimnya itu tinggi, termasuk ini ya sebagian Jember dan Banyuwangi. Kita nggak nyadar gitu, sering nggak sadar kalau kita itu hidup di rawan bencana. Lanjut. Nah, ini peta multi hazard, artinya ancaman bencananya nggak satu. Bencana yang ada di Indonesia itu ada 14 yang dikategorikan bencana alam ya, misalnya ada puting beliung, tsunami, gunung api. Ini gunung api ada di Jawa Timur, ada Kelut, ada Semeru, ada Raung, ada Bromo yang sering batuk juga. Ya, jadi kesempatan untuk memikirkan ya apa itu bencana, karena memang alam semesta itu diciptakan itu untuk lihat tafakurun, untuk liulil albab. Banyak ayat, ada 83 ayat Quran diakhiri dengan lihat tafakurun liulil albab, untuk kaum yang memikirkan, untuk kaum yang menggunakan akalnya. Jadi ini memang cara pandang itu yang dilakukan. Dan untuk mitigasi ini saya mengutip takwil mimpi Nabi Yusuf. Itu sebagai bagian dari ikhtiar. Nabi Yusuf bermimpi ya, tapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Dan beliau Nabi Yusuf menerjemahkan ini di kitab di surat Yusuf ini 47, agar kamu bercocok 7 tahun berturut-turut. Ini bagian dari mitigasi. Jadi sudah tahu akan ada kekeringan, kok tetap aja santai-santai. Nah, ini yang disebut ikhtiar. Bagaimana tahun 7 sulit itu tidak dihabiskan semuanya. Jadi ini upaya strategi mitigasi mengurangi resiko. Tadi ini ya, ini adalah bibil bahasa bibil arti innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kadang-kadang aku membuat kerusakan. Memang nanti saya juga diskusi sambil duduk, membangun tidak merusak itu mudah diucapkan, susah dilakukan. Sampai batas mana indikatornya ya tidak merusak itu. 41 dari TK PAUD dan 5.340 sampai SMA ini perlu. Nah, ini tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah dianggap mudah, yang penting anggap ada AIK. Mendorong terwujudnya penangguhan masyarakat. Mungkin pengajiannya tidak setiap saat ketarjihan saja atau pengajian Islam ya, tetapi juga menyentuh apa itu bencana dalam perspektif Islam. Bagaimana berikhtiar untuk membangun ya ketangguhan masyarakat supaya kalau terkena bisa cepat bounce back atau bangkit kembali dan tidak ada yang terluka dengan parah. Ini menjadi penting keberlanjutan. Ini saya percepat saja. Kemudian mitigasi keluarga ini juga bisa meningkatkan kemampuan keterampilan guna hidup aman dan bencana. Itu juga sudah ada perekannya di BNPB.